Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Sebelumnya, kali ini kita akan membahas bagaimana menggunakan ranks atau rentang di Excel. Oke. Buat teman-teman yang belum subscribe, bantu channel ini dengan klik tombol subscribe. Oke. Biar tidak berlama-lama, langsung saja. Nah, sebuah sel adalah elemen tunggal dalam worksheet yang dapat memegang nilai beberapa teks atau formula. Sebuah sel diidentifikasi dengan alamat yang terdiri dari huruf, kolom, dan nomor baris. Nah, sebagai contoh, sel B1 ini dia. Ini adalah B1. Atau kita anggap saja kita taruh di mana? Di sini. Mungkin di sini sajalah. Kita ambil sedikit di sini, kita mengaruhi sentri. Nah, oke. Nah, sekelompok sel disebut rank. Nah, kita dapat menentukan alamat rank yang kita ingin apa gitu. Nah, contoh kita buat ya. Kita buat formula lah. Kita buat tambah sama kurang sama dengan. Kemudian kita pilih ranknya. Kita bisa memilih misalkan D ini D. Oke. D di sini. D3 D3. Kita bisa memilih misalkan ini D12. Kemudian kita tambah dengan D3. Berarti penjumlahannya 202 ditambah 211 sama dengan 413. Nah, D12 202 ditambah dengan 211 D3, maka hasilnya itu 413. Seperti itu. Nah, jika dia berbentuk seperti ini, D12 gitu. Nah, rank yang terdiri dari satu sel. Nah, dia ini terdiri dari satu sel, yaitu D12. Sedangkan seperti yang saya buat tadi, jika D12 ditambah, atau gini deh, kita buat D12 dan D13. Ini D12 sama D13. Ini sebatas penjelasannya. D12 sama D13. Nah, ini adalah dua sel yang menempati satu baris seperti itu. Jika kita tambahkan dengan misalkan ini dan ini, maka yang akan dijumlahkan itu 202. Pokoknya dia akan menambahkan kedua kolom ini, kedua yang kita blok ini. Maka hasilnya value karena dia tidak bisa mengidentifikasinya. Bagaimana memilih ranks? Nah, kita dapat memilih rank dalam beberapa cara. Nah, bisa kita tekan dengan mengklik mouse atau bisa kita drag gitu. Kita tinggal gerakkan hingga menjangkau rank yang diinginkan, kemudian lepaskan tombol mouse-nya. Misalkan dari sini kita ngeblok ke sini. Ini pakai double klik terus drag and drop lah seperti itu. Kemudian kita bisa menekan tombol shift seperti ini. Oke. Kemudian kita bisa tekan F8. Kemudian pindahkan pointer kursor petunjuknya gitu. Kemudian kita bisa ketik selnya langsung seperti yang saya buat lagi tadi D3. Kemudian kita bisa buat E3 gitu.
Atau bisa juga kita tambah dengan F3 gitu. Nah, bagaimana memilih baris dan kolom lengkap? Nah, bila kita ingin memilih seluruh baris atau kolom, kita dapat memilih seluruh baris kolom banyak cara, sama seperti memilih rank gitu. Kita tinggal mengklik baris atau kolom perbatasan dan kita pilih salah satu baris kolomnya gitu. Nah, cukup sekian kali ini tentang pembahasan menggunakan ranks ya. Kita lanjut ke part berikutnya. Kita akan belajar tentang validasi data di Excel gitu. Nah, oke. Validasi data ini di Excel ini mempunyai fitur validasi yang memungkinkan kita untuk mengatur aturan-aturan tertentu atau mendikte apa yang dapat dimasukkan dalam sel. Sebagai contoh, mungkin kita membatasi entry data tertentu untuk bilangan bulat antara 0 dan 10 seperti itu. Nah, jika pengguna membuat entry yang tidak valid, nah, kita dapat menampilkan pesan khusus gitu. Bagaimana caranya? Kita langsung saja. Misalkan kita buat di sini 11. Sebelum kita bahas dulu sedikit kriteria validasi. Nah, oke. Untuk menentukan jenis data yang diizinkan dalam sel atau rank, kita harus melakukan caranya ya. Jadi, misalkan kita pertama tadi kan sudah memilih ini ranknya, kemudian kita udah pilih selnya gitu kan. Kemudian kita tinggal memilih di sini data. Kemudian kita cari di sini data tools atau data validasi. Ini dia. Data tools, data validasi. Oke. Nah, ketika kita sudah sebenarnya ini memiliki tiga pengaturan seperti tab input message atau pesan masukan dan error alert atau peringatan kesalahan. Bagaimana untuk mengatur tabnya? Mudah saja. Nah, di sini kita dapat mengatur jenis validasi yang kita butuhkan. Nah, kita tinggal ini ke sini. Nah, setelah kita kan di sini ada tiga pilihan ya. Data validation, circle invalid data, clear validation circles. Nah, oke. Di sini kawan-kawan ada namanya izinkan gitu, any value gitu. Ini untuk memilih opsi. Opsi ini akan menghapus semua validasi data yang ada. Untuk menghapus semua data yang ada. Sedangkan wall number, pengguna ini harus memasukkan nomor sebagai contoh. Kita bisa memasukkan atau menentukan entry bilangan bulat lebih besar atau sama dengan gitu. Seperti itu. Sedangkan yang desimal ini harus memasukkan angka. Misalnya kita menentukan entry ini harus lebih besar dari 10 dan kurang dari atau sama dengan 20. Kemudian ada namanya di sini list. Nah, list ini untuk entry
gimana ya, ini kita harus memilih entry gitu. Kita membuat daftar drop down misalkan dengan validasi ini, kita harus memberikan rentang atau masukan, kemudian nilai-nilai akan muncul di menu drop down-nya gitu. Ada lagi date, time, text line, custom. Jadi untuk time itu untuk memasukkan berupa waktu gitu. Nah, sedangkan text line itu untuk menentukan panjangnya validasi itu. Sedangkan custom itu menggunakan pilihan, kita harus menyediakan formula yang logis lah yang menentukan validitas atas entry gitu. Nah, untuk tab pesan masukan, kita dapat mengatur dengan tab ini. Kita tinggal ini, misalkan kita buat di sini input message, ini input message, tampilkan input gitu. Nah, untuk tab errornya itu ini dia. Ini untuk masukkan error atau pesan kesalahan dengan tab ini. Nah, kita akan setting dulu di sini ya. Oke. Kita akan membuat salah satu contoh gitu. Kita coba yang whole number ya. Di sini kita buat minimum itu angkanya itu 1, maksimum itu 10. Nah, kemudian kita bisa masukkan di sini. Kita misalkan buat di sini input pesan lah, kita buat ya. Pesan saya, Anda tidak dapat mengetikkan angka di atas 10 karena sudah maksimum. Kemudian untuk error alertnya itu kita buat di sini stop atau warning sajalah, warning, peringatan. Oh kan, enggak, informasi. Nah, oke, detailnya itu informasi sel baca pesan saya. Nah, oke. Lihat, Anda tidak dapat mengetikkan angka di atas 10 karena sudah maksimum. Itu pesannya. Coba kita ganti angka ini menjadi 10. Apa yang terjadi? Kita buat 7. Kok dia membacanya saja ya?
between equal to not less than or equal to. Oke lah, cukup sekian lah ya. Kita lanjut di pembahasan part selanjutnya saja nanti tuh. Sekarang kita menggunakan styles di Excel. Ini part selanjutnya ya. Oke. Nah, untuk menggunakan style di Excel dengan Microsoft Excel 6 styles membuatnya sangat mudah untuk menerapkan satu set pilihan atau standar sel atau rank gitu. Nah, untuk menghemat waktu serta memastikan bahwa tampilan sel ini konsisten, kita dapat mengatur hingga 6 atribut yang berbeda gitu, seperti number, format angka, font, jenis ukuran dan warna, alignment, vertikal horizontal, border perbatasan, pattern pola, protection atau perlindungan. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana gaya dapat sangat membantu, misalkan untuk menerapkan gaya tertentu. Untuk sel-sel kita yang di sini saja. Nah, bagaimana kita memiliki ukuran 12 atau ukuran 14 untuk mengubah setiap sel, atau hanya perlu mengedit gaya gitu. Jadi kita bisa langsung saja untuk menerapkannya kemudian, misalkan di sini ya. Ini saja deh yang 7. Di sini. Kita pilih di sini home, terus styles. Ini di sini styles. Oke. Kemudian kita pilih di sini namanya cell styles. Perhatikan ini gambar yang di sini ya. Oke guys, perhatikan ya. Nah, tampilan ini adalah live preview, yaitu ketika kita memindahkan mouse kita ke atas. Ini sel yang rentang yang dipilih ini akan menampilkan gaya ketika kita melihat stylesnya gitu. Nah, kita bisa membuat custom di sini. Nah, untuk menciptakan gaya baru, kita tinggal masuk ke kita langsung ke di mana ya? Oke, kita buatlah custom yang baru. Biar lihat nanti ya. Nah, oke. Gaya D. Sembilan. Oke. Oke, kita pilih numbernya. Number. Oke dulu. Kita pilih elemen number. General aja lah biar number pun jadilah. Nah, kita pilih. Gayanya gimana ya, guys? Kita buat 20. Dia lah mau di mana saja itu. Kemudian untuk fontnya font. Times ya. Yang
Boido. Ini aja deh. Kuning. Oke, kita bisa buat border, enggak usah deh ya, fillnya warna ini itu aja tetap. Kemudian kita kunci atau enggak ya? Ya kunci aja deh ya kan, itu kita hilangkan. Oh kunci aja lah. Oke. Nah, oke. Mungkin seperti ini ya guys. Cukup sekian tutorial kali ini. Di sini kita bahas 3 part. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.